Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sangat menyayangimu. Ini tanda yang bisa dilihat ya. Jadi ada sebuah kisah ya, tapi terjadinya di luar negeri sana ya. Jadi ada sepasang anak manusia pacaran nih sejak zaman kuliah 3-4 tahun ya. Dan setelah itu mereka menikah ya. Menikah, pernikahannya bertahan 3 tahun. Jadi pacarannya 4 tahun, menikahnya cuma bisa bertahan 3 tahun ya. Jadi setelah sang istri melahirkan ya, kehilangan mungkin bentuk tubuhnya yang ideal, mulailah sang suami berselingkuh dengan wanita lain ya, sementara sang istri sibuk ngurusi anak dan menyusui sang anak ya. Padahal si suami ini tidak kurang-kurang lah mendapatkan berbagai fasilitas ya, curahan kasih sayang dari mertua, bahkan sampai disekolahkan pendidikan lanjut, biaya sekolah ditanggung ya, pulsa atau alat komunikasi setiap bulan dibayari, mobil tinggal pakai, sepeda motor tinggal menggunakan, rumah tinggal menempati, listrik tinggal menikmati, makan minum harian semuanya ditanggung. Dan dia selingkuh dengan teman kuliah di pendidikan lanjutnya ya. Nah, akhirnya mereka berpisah ya. Setelah berpisah, sang istri kemudian mengenal laki-laki lain dan setelah itu menikah. Nah, apa yang terjadi di dalam proses ya, ketika perpisahan itu, istrinya terus tuh mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada suaminya yang sudah pergi dari rumah tadi ya. Dia tahu tuh, oh sang suami fitness ya, oh sang suami makan ayam, ayamnya saja 2 ekor misal begitu ya, nasinya sedikit. Atau oh sang suami sedang pergi ke sana kemari dan seterusnya. Jadi rasa ingin tahunya sangat besar ya, walaupun mereka dalam proses berpisah. Apa yang terjadi dengan pernikahannya selanjutnya dengan laki-laki lain? Ternyata yang dia butuhkan apa? Yang dia butuhkan hanya sekedar ya mungkin driver gratis ya, orang yang bisa ngantar ke sana kemari, selalu siap standby untuk dia 24 jam ya, membantu memberikan nafkah, menyekolahkan juga dan seterusnya ya. Tetapi misal ketika sang suami yang baru ini sakit dalam kondisi gemeter begitu, tubuhnya panas, bukan diantar pulang atau dirawat atau dicarikan obat, tapi disuruh pulang sendiri ya. Nah, di dalam proses perjalanan pernikahan selanjutnya juga dengan suaminya yang baru ini ya, apa yang terjadi? Dia terus berkomunikasi dengan mantannya. Selalu ada alasan bagi dia untuk berkomunikasi dengan mantannya. Ketika suaminya sedang tidak di rumah, dia izinkan mantannya untuk datang dengan argumentasi untuk melihat anak. Tentu melihat anak boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi yang namanya orang sudah mantan suami, tentu ada batasan-batasan yang sudah tidak boleh lagi dilakukan. Ya, biarpun misal ya, dia datang untuk melihat anaknya, ya tentu tidak masuk ke dalam kamar dengan bebas ke sana kemari, apalagi sampai menginap ya. Batasan komunikasi itu juga terbatas ya. Namanya orang sudah punya suami, walaupun suaminya sedang tidak di rumah, mosok dengan mantan masih komunikasi jam 11 malam, jam 1 malam, jam 2 malam,
tukaran foto, dan seterusnya, termasuk juga foto-foto kenangan. Itu seharusnya ya ketika orang sudah menikah kembali sudah tidak dia simpan lagi di laptopnya ya, karena itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa kepada pasangannya saat ini ya. Nah, apa pesannya dari kisah ini? Bahwa ternyata ketika orang masih mencintai, dia akan terus berusaha untuk mencari tahu, oh si mantan akan pergi jalan-jalan ke pulau mana begitu ya. Oh si mantan sekarang lagi dekat dengan wanita ini, wanita itu, karyawati di perbankan atau karyawati kesehatan dan seterusnya ya. Sementara suami yang di depan matanya tidak pernah dia urus, selalu dia komplain dan selalu dia cari celah kekurangannya ya. Nah, maka ini adalah indikator bahwa ketika orang masih mencintai, sangat menyayangi, maka dia selalu punya 1001 alasan untuk terus mencari tahu kabar, berita tentang orang yang dia cintai. Sementara ya dalam proses perjalanannya tadi, sang suami yang baru ini karena dapat tekanan terus akhirnya dipisahkan oleh orang tua mereka ya, dia sama sekali tidak merasa keberatan ya dengan perpisahan itu. Bahkan setelah perpisahan itu, biarpun sang suami ini masih berusaha untuk bertanya kabar ya, menjelaskan dan seterusnya, dia betul-betul sudah tidak peduli, betul-betul sudah tidak merasa punya kebutuhan untuk mengenal, bertukar kabar dan seterusnya. Padahal dengan mantannya yang dulu nyari-nyari kesempatan terus untuk bisa ketemu, untuk bisa telepon-teleponan, untuk bisa chatting dan seterusnya. Jadi kalau cinta dan sayang, orang akan selalu terhubung. Tetapi ketika memang tidak pernah ada rasa cinta, tidak pernah ada rasa sayang, hanya sekedar untuk memanfaatkan sesaat saja, ketika perpisahan terjadi, orang sangat mudah untuk terus menjauh. Ya, nah, tetapi bahwa orang-orang yang seperti ini kan orang yang tidak pandai bersyukur ya. Jadi ketika dia dikhianati, Allah memberikan ganti kepada dia seseorang yang mencintai dia, tetapi dia tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur, maka hidupnya akan menderita. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kata Allah, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika orang yang betul-betul mencintai dia, sampai tidak kuat lagi, ditekan, disalahkan, dan seterusnya tadi, sehingga kemudian memilih untuk menyingkir, ya, maka kedepannya dia akan juga menghadapi situasi ya, di mana dia akan merasakan pengkhianatan, merasakan dikucilkan, merasakan selalu disalahkan. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.